Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nimatillah la haula wa la quwata illa billah. Kembali di dalam Oleh Misteri, semoga konten kami selalu memberikan wawasan, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman dari salah satu indigo yang menceritakan kisah temannya yang membusuk karena ludah pocong. Bagaimana ceritanya tidak usah lama-lama. Tapi sebelum saya menceritakan di dalam cerita ini, apabila ada nama tokoh ataupun tempat yang berkaitan di dalam cerita ini, sebelumnya saya mohon maaf. Sebut saja di sini nama narasumber seorang indigo itu Mas Wahyu. Mas Wahyu menceritakan tentang temannya yang bekerja di salah satu rumah makan yang menggunakan penglaris ludah pocong. Sebenarnya Nya Aldi ini sudah diingatkan sama Wahyu agar jangan terlalu dekat dengan majikan. Tapi Aldi ini malah dia itu semakin hari semakin dekat. Padahal Wahyuni sudah mencoba mengingatkan berkali-kali harus dihitung. Majikan kamu itu sesat mukanya. Saya mau mengkafirkan seseorang, percaya atau tidaknya terserah kamu aja. Tapi yang saya lihat ramainya rumah makan ini itu semua ada unsur gaibnya yang mendatangkan mereka itu bisa ke sini ke rumah makan dan kamu sebagai pelayannya. Apakah mudah merasa ada yang janggal, ada yang aneh? Menurut aku itu hal yang wajar dengan segala menu yang ada, dengan segala masakan dan kopi yang berkualitas. Itu sudah hal yang wajar banyaknya pelanggan yang datang, bener apa katamu, Aldi? Tapi di sini bukan cuman hal itu saja, di zaman sekarang bukan hal yang tak mungkin orang-orang menggunakan jasa orang pintar atau dukun. Nah, salah satunya ini rumah makan kamu, rumah makan yang tempat kamu bekerja. Di sisi lain ini saya menceritakan kalau majikan kamu itu punya media penglaris yang saya lihat itu pocong. Dan caranya pun itu sangat menyedihkan, dengan cara meludahi setiap makanan. Nasihat dari Wahyu. Aldi mencoba untuk merenungi benar dan apa yang Wahyu beberapa bulan. Aldi terus mengingat saran dari Wahyu beberapa bulan. Aldin mencoba nasihat Wahyu tuh benar apa gak. Semakin ramainya para pengunjung dan juga keanehan yang janggal itu mulai terlihat oleh Aldi. Yang pertama, setiap kali buka warung makannya, rumah makan itu sudah ada yang nunggu, bahkan rela ngantri. Bisa dibilang rela ngantri untuk dapatkan makanan di tempat majikannya. Yang kedua, tidak ada jeda istirahatnya. Semua karyawan itu diforsir tenaganya untuk melayani seluruh pelanggan yang tidak kunjung henti. Terus mengalir seperti air begitu saja terus dari jam 8 sampai jam 10 malam itu tidak kunjung henti. Pengunjung itu datang terus-terus. Yang ketiga, Aldi ini juga sempat dimimpikan kalau dia itu pernah didatangi sosok pocong, wajahnya wajah majikannya. Yang keempat, Aldi melihat secara langsung di dalam rumah makan itu. Dia melihat banyaknya sesaji di antara gudang. Aldi semakin yakin apa yang dikatakan Wahyu itu benar-benar nyata kalau majikan ini menggunakan media pocong atau jasa orang pintar. Dan Aldi pun meyakinkan saat majikannya di malam Selasa Kliwon
Majikan setelah warung makan ini tutup, Aldi secara tidak sengaja itu melihat majikannya itu masuk ke arah bagian belakang dekat dengan gudang yang pernah dilihat. Hari itu ada sesaji majikannya itu masuk ke dalam ruangan itu. Ruang itu langsung tertutup dan tidak kunjung keluar. Nah, Aldi yang seharusnya pulang, dia sempat nunggu karena tidak ada siapa-siapa lagi selain Aldi. Dan majikan lama jika dia datang itu mengira ada itu sudah pulang karena memang dari depan dan belakang itu semuanya sudah tertutup dan majikan ini lewat samping rumah makan. Gudang di belakang terlihat kosong tapi di seluruh pagar yang meluas rumah makan ini, belakang itu dijadikan tempat parkir mobil-mobil besar seperti bus dan yang lainnya. Nah, di sini digunakan untuk ritual majikannya. Saat Aldi memergoki majikan ritual yang tidak kunjung keluar. Sambil singkat ceritanya tuh hampir 3 jam dari jam setengah 11 sampai jam setengah 2 majikan baru keluar. Betapa kagetnya Aldi yang keluar itu sosok pocong-pocong itu muncul dari balik pintu. Sementara majikannya itu mengikuti arah pocong yang baru saja dilihat dan sontak Aldi pun langsung lari terbirit-birit. Dia keluar langsung pacu motornya. Di situ majikan mendengar siapa tapi aduh berusaha tidak diketahui oleh siapapun. Aldi langsung tancap gas. Sampai di rumah esok harinya sebelum dia berangkat ke rumah makan itu, dia sempat bilang sama Wahyu. Bener yu apa kata kamu? Kalau majikan saya gak majikanku itu bener-bener menggunakan penglaris. Kalau saya sudah bilang sama kamu Hardi majikan kamu itu udah wajar kalau rumah makan yang Wardah mungkin dari buka sampai nutup itu terus-terusan ada pengunjung. Itu sesuatu yang tidak masuk akal, dan apa kamu pernah melihat, kalau rombongan atau pengunjung yang datang ke rumah makan kamu itu, ada yang aneh? Maksud kamu apa Wahyu? Maksud saya ada satu rombongan gaib yang mungkin menurut penglihatan saya pengetahuan saya tentang harga EBD. Rombongan ini pesuruh daripada pemimpin atau golongan siluman yang datang memberikan kekayaan ke majikan kamu. Benar yu itu secara penglihatan dan pemahaman saya. Aldi mencoba mengingat apa yang dikatakan Wahyu tentang rombongan gaib dan Aldi pun memang pernah menyaksikan satu rombongan bus pariwisata. Semuanya yang pesan itu udah ada yang ngobrol mereka hanya saling tatap dan pesan seperlunya. Seakan-akan mereka itu tidak dan kepentingan yang lain selain makan di tempat rumah makan majikannya. Ini dialami Ardi dan itu pun diceritakan ke Wahyu. Benar apa yang aku tuh yakin deh kalau majikan kamu itu menggunakan penglaris pocong dan caranya mungkin kamu belum tahu Ardi caranya. Caranya, dia setiap kali kok itu menyelesaikan masakannya sebelum disajikan ke pengunjung itu dengan cara diludahi semua menu makanan Wahyu. Iya, semua makanan itu dinodai. Dari itu akan menjadi pembeda dari makan-makan yang sama jenisnya di rumah makan yang lainnya secara kelezatan siapapun yang makan di tempat kamu. Dia akan ketagihan tapi akan rasa beda jika makanan dari rumah makan kamu tuh dimakan di tempat lain. Rasanya ya sesuai dengan kemauan kopi di rumah makan kamu jadi yang dimaksud saya atau ayo karena memang koplingnya itu sudah luar biasa seakan-akan masakan atau menu makanan yang dibawa ke di tempat lain pun dengan kualitas kopi yang ada di tempat kamu tuh tidak bisa dibedakan. Ini menggunakan penglaris apa dak cuman beda tipis kelezatannya cuman ketagihannya ini yang membuat orang-orang datang kembali seperti itu jadi ini yang membedakan susah karena secara logika apalagi dengan kualitas kopi di tempat kamu. Gimana cara membedakannya Wahyu?
Cara membedakannya saat kamu mencicipi satu sendok yang tanpa mengingat Sang Pencipta tidak berdoa terlebih dahulu. Rasanya bagaimana? Tabel setelah berdoa rasanya bagaimana? Kamu akan membedakan. Itu penjelasan dari Wahyu dan Ardi pun mencoba apa yang dikatakan Wahyu dan terbukti memang benar apa yang dikatakan Wahyu. Semakin yakin Aldi kalau rumah makan itu menggunakan penglaris ludah pocong. Singkat cerita, Aldi yang sudah mengetahui seluk-beluk rumah makan majikannya ini menggunakan penglaris ludah pocong ini. Dia berusaha menetralisir setiap masakan yang sudah disajikan dari koki-koki handal di rumah makan itu dengan cara berdoa, tapi karena ini di rumah makan jelas saja pocong yang meludah ini terganggu terusik dengan Aldi. Tanpa sepengetahuan Aldi saat hal ini sedang membawa sayur sop, air itu seakan-akan tumpah dan membasahi bagian wajah dan bajunya. Air sop itu tidak terlalu panas yang sudah dihangatkan, tapi rasa hangat itu dirasakan oleh Ardi sangat panas, dan bukan hanya panasnya saja tapi bau amisnya itu sangat terasa. Tapi waktu pertama Aldi mengira itu hanya sayur yang jatuh saja. Dia tetap kerja sampai jam 10 karena kejadian itu jam 1 siang. Sampai jam 10 malam dia baru balik rumah. Sampai di rumah ini baru terasa kalau apa yang baru dialami yang itu benar-benar terlihat saat dia setelah mandi. Saat diguyur air, wajah itu terasa semakin panas. Wajah semakin panas, Aldi mulai merasakan bagian tubuh yang lain pun terasa sedikit kaku. Nah, di sini Ardi tidak tanggap, dia tidak langsung cerita ke Wahyu atau siapapun dan mencoba kalau ini hanya luka biasa atau mungkin karena efek cuaca panas. Dia istirahat, tapi malam harinya saat dia tertidur dia itu bermimpi secara alam bawah sadarnya kalau pocong yang datang di mimpinya ada itu bukan cuma satu tapi ada sekitar 7 pocong dengan wajah yang rusak, dengan lidah yang menjulur dan sedikit mulut yang moncong meludahi secara bersamaan ke wajah. Dan saat terbangun Ardi karena kaget dia mimpi buruk, terbangun itu dalam keadaan wajah yang memang sudah basah. Nah, dikiranya Aldi tukerin karena mimpi buruk, tapi saat dia mencoba untuk mengusap air tadi dari wajahnya, rasanya kultur seperti mengelupas, tapi kulitnya dahulu pas tapur, rasanya tuh persis seperti mengelupas. Ada coba lihat dari KTP, dari kata di kamarnya saat dilihat tidak terlihat aneh tapi terasa perih, pedih, panas itu benar-benar dirasakan. Dia coba cuci muka, dia mencoba ambil air wudhu tapi tetap saja rasa perih itu masih menyerang, bahkan bukan hanya wajah tapi sebagian setengah badan dari Ardi. Saat esok harinya Aldi yang hendak berangkat tiba-tiba diet di bagian kaki itu terasa sangat berat, kakinya tuh seperti kram kesemutan. Kesemutan itu terus-menerus sampai dia bilang sama keluarganya minta izin ke rumah makan tempat Aldi itu bekerja. Dan orang tuanya pun menghubungi salah satu personalia ataupun orang kepercayaan dari majikan kalau Ardi itu tidak bisa berangkat, dia sedang sakit. Nah, Wahyu saat Ardi tidak berangkat sampai 2-3 hari Wahyu datang ke rumahnya. Abi melihat kondisi Aldi yang terlihat aneh. Wahyu langsung bilang sama Aldi, kamu kenal udah pocong? Aldi sempat kaget. Maksud kamu apa Wahyu? Kamu diludahi pocong adek? Apa kamu udah merasa kalau kamu merasakan hawa panas di bagian wajah itu 2 hari setelah tersiram air dan juga dimimpikan diludahi pocong dulu hari setelahnya? Perkataan yang disampaikan Wah itu benar-benar dirasakan oleh Ardi. Dan Ardi pun menanyakan apakah ada kaitannya dengan mimpiku, atau kejadian yang menimpa aku siang di tempat majikanku.
Wahyu menjelaskan ke Ardi kalau apa yang saya lihat dari kejadian sebelumnya, sosok pocong itu sangat marah sama kamu. Karena satu hal, kamu sudah ikut cabut di rumah makan milik majikan kamu. Jelas saja itu membuat pocong itu marah dan diam ingin meludah. Tetapi dengan bentuk dan cara yang berbeda, panci yang berisi syok hangat itu diambil dan disiramkan ke wajah dan tubuh kamu. Sebenarnya itu bukan sayur sop, tapi itu bagian campuran dari ludah potabi tersendiri. Dan yang kedua, semalamnya kamu mimpi drude pocong itu nyata. Arti itu nyata. Aldi pun kaget, tidak percaya. Bener nggak Wahyu? Bener nggak? Saya pastikan itu benar apa yang ada di mimpi kamu, dan saat ini kamu sedang merasakan dampaknya. Kamu sudah 2 hari tidak berangkat dan sekarang kaki kamu semakin hari kakek kamu tidak bisa kemana-mana. Kamu cukup diam di rumah dan terbaik. Apakah kamu udah merasa janggal dengan penyakitmu? Ya saya merasa biasa-biasa saja Wahyu. Kamu ya tahu dibilangin susah. Apa kamu Bunda mencoba untuk cari orang pintar, atau seorang kiai atau apalah? Aldi tetap saja pikirannya secara logis. Dia meminta keluarganya untuk berobat ke rumah sakit. Karena semenjak dia mengalami saat kedua hari itu tidak ada kunjung membaik. Saat diri cerah di rumah, keluarganya membawa ke rumah sakit. Saat didiagnosa di rumah sakit, katanya cuma demam, padahal yang dirasa Ardi itu mukanya sangat perih. Hari pertama dirawat di rumah sakit tidak kunjung membaik. Pihak dokter menyarankan untuk istirahat dulu rumah saja. Karena secara fisik tidak terlihat Aldi itu seperti orang sakit. Tapi saat di rumah mulai terlihat ada seperti goreng bekas luka di bagian pipi yang kanan, menjalar ke sebelah dasar, tercampur seluruh mukanya itu penuh dengan luka, penuh dengan darah yang selalu keluar. Dan ini jelas membuat Aldi itu semakin panik karena bukan hanya wajah aja, tapi bagian dada termasuk kaki juga merasakan perih, tidak terkena air. Dan ini jelas membuat keluarganya itu semakin khawatir dengan keadaan Aldi. Karena luka yang selalu keluar darah dari bagian wajahnya itu semakin terlihat sekujur wajah. Dan keluarganya Aldi melihat kondisi Aldi yang semakin buruk, semakin parah keadaan wajahnya. Keluarganya itu langsung bergegas membawa ke rumah sakit lagi. Ya karena kondisi wajahnya itu bukannya semakin membaik saat dirawat di rumah, tapi tumbuh luka-luka. Buka itu tumbuh, bukannya luka itu mengering. Sampai di rumah sakit pun Ardi bawa oleh dokter. Banyak orang-orang yang melihat aku. Kenapa dan kenapa? Bertanya-tanya orang-orang, apalagi dokternya tuh sampai bingung. Luka yang terus dibersihkan pakai obat-obatan dokter. Darah itu keluar bukan hanya darah, bau amisnya karena darah dana itu bercampur di bagian mukanya Aldi. Keluarganya hanya bisa pasrah saat 1 hari dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit udah berusaha sebisa mungkin, tapi darah yang selalu dibersihkan tidak kunjung berhenti juga. Pihak rumah sakit menyarankan untuk melakukan operasi. Sementara keluarganya akhir kebingungan, biaya dari mana? Sedangkan operasi itu tidak sedikit. Saat dirujuk untuk operasi, seluruh keluarganya berunding. Singkat cerita, mereka memutuskan membiarkan kondisi Ardi, karena tidak punya biaya yang lebih. Tak hanya meminta dari pihak dokter, tolong dok, bantu sebisa mungkin, dari bayar rumah sakit yang pertama itu angkat tangan. Keluarganya Ardi minta rujukan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang lain. Di rumah sakit yang kedua pun tidak mau, karena pengobatan dari rujukan produk rumah sakit pertama obat-obatnya itu sama dan solusinya ya operasi.
Rujukan ke rumah sakit ketiga pun didapatkan dari keluarganya. Ardi bolak-balik sampai keluarganya orang tuanya memutuskan untuk pengobatan alternatif. Mencari pengobatan alternatif ini, keluarganya Ardi itu mendapat penjelasan kalau luka di wajahnya Aldi yang baunya amis, baunya anyir yang semakin membusuk keadaan wajahnya. Pengobatan alternatif ini menjelaskan kalau ini bukan luka biasa, ini ada sesuatu yang janggal. Tabel pengobatan dari alternatif ini, dia malah menyarankan untuk pergi ke pengobatan Islamiyah. Tapi secara pemahaman di tempat pengobatan alternatif itu, dia tidak mampu. Saran itu pun akhirnya dilanjutkan ke pengobatan Islamiyah. Sambil di salah satu tempat di pesantren, ceritakan apa yang dialami Aldi dan Wahyu pun di situ mendampingi kondisi Aldi dan Wahyu. Cerita ke Pak Kiai kalau penyebab utamanya itu adalah ludah potong, dan Pak Kiai pun memahami betul apakah tamu Wahyu dan ini sudah keadaannya semakin parah. Kita hanya bisa berdoa semoga pengaruh ludah pocong yang membasahi yang membuat luka itu semakin memburuk di wajah Ardi. Berharap Ardi bisa reda sakitnya. Tapi membusuknya ini tidak bisa semudah membalikkan tangan, harus melalui proses agar Aldi bisa sembuh total. Pada kenyataannya selama di terapi bolak-balik ke pesantren dan bahkan keluarganya Aldi nginep di pesantren sampai hampir 1 bulan. Aldi memang bisa ngobrol, bisa bicara, bisa bereaksi, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Semakin hari itu semakin membusuk dan Pak Kiai pun berusaha sebisa mungkin. Mungkin ini semua buat pelajaran kita semuanya bahwa urusan dengan alam lain, urusan dengan gaib, apalagi urusannya dengan siluman, biarkan saja mereka yang sudah bersekutu, biarkan mereka bersyukur tuh, jangan dicampur adukan. Kita hanya bisa mengingatkan tabel jangan terlalu dalam ikut campur urusan unsur seperti itu. Khawatirnya kita tidak mampu, kita yang kalah. Dan fatalnya ya seperti Ardi. Penjelasan dari Pak Beni pun akhirnya dimaklumi oleh keluarganya. Singkat ceritanya 40 jam dirawat di pesantren, Aldi menghembuskan nafas terakhir dengan keadaan wajah yang masih membusuk. Belum sepenuhnya sembuh karena tidak mungkin penyakit itu bisa sembuh dalam waktu 1 bulan. Lebih kondisi darah nanah yang terkeluar, lupa kulit yang mengelupas, bau anyir, bau busuk itu. Sampai di pesantren itu menjadi buah bibir karena ya baunya itu sampai kemana-mana. Keluarganya pun semakin cemas. Seketika Aldi yang dimandikan di kampung halamannya, di rumahnya dia dimandikan dalam keadaan luka wajah yang terus mengelupas. Satu kesedihan dan luka yang terasa bagai pemandi jenazah itu. Keadaan Aldi baunya yang tidak kuat harus kuat dikuat-kuatkan sebelum mandi jenazah. Saat dikafani pun, orang-orang di sekitar pada tutup hidung karena bau busuknya itu benar-benar sampai di ruangan tempat Aldi kafan itu. Ruangan itu penuh, terasa bau busuknya sampai. Singkat ceritanya keadaan bau busuknya, seluruh keluarganya meminta secepat mungkin untuk dimakamkan dan ternyata di balik Aldi mengalami siksa busuk di wajahnya itu semua bukan semata-mata karena majikannya, tapi karena ulah Aldin. Dengan sengaja dia menanamkan pocong yang sudah dipergoki olehnya sendiri dan dia kalah secara mutlak ini setelah pengetahuan dari keluarganya yang menyampaikan ke Wahyu, tapi saat di pesantren tidak menjelaskan secara detail kenapa Aldi susah disembuhkan. Ternyata kesombongan di awal, yaitu Aldi tidak percaya dengan alam lain. Dan itu membuktikan kalau Allah itu ada dan gaib itu nyata ada, dan itu suatu bukti saat Aldi tidak percaya dengan hal-hal gaib dan harga itu membuktikan atas izin Allah juga dia mengalahkan Aldi yang berlaku sombong itu.
penjelasan dari keluarganya. Para tetangga pun hanya paham kenapa Aldi dalam keadaan wajah yang buruk sampai dia itu ke liang lahat. Terakhir dari itu kisah dari Wahyu dialami temannya Aldi, semoga diberi tempat dan ketenangan di alam baka. Terima kasih, semoga kita dan kalian saudara dilindungi Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, dipanjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan, amin amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.